Baik anak-anak, kita akan mulai subtema 2 seputar proklamasi kemerdekaan. Oke, hari ini muatannya adalah bahasa Indonesia, IPS, PKN, dan SPDP ya. Perhatikan baik-baik penjelasan Ibu, semoga kalian bisa memahami secara berurutan, berkaitan antara materi satu dengan materi yang lain. Bahasa Indonesia kali ini sedikit Ibu akan menjelaskan tentang peta konsep atau biasa disebut dengan peta pikiran. Peta konsep bisa juga disebut peta pikiran. Peta konsep bisa dikembangkan menjadi sebuah ringkasan bacaan. Tujuannya apa? Adalah untuk memahami isi teks yang dibaca sehingga bisa menjelaskan kembali isi teks secara sistematis. Sistematis itu berurutan ya. Seperti apa peta konsep itu? Ibu udah buatkan seperti ini anak-anak. Nah, ini Ibu ambil dari buku paket kalian ya. Di tengahnya ini adalah proklamasi kemerdekaan, kemudian dia bercabang seperti ini. Ada tanggal 9 Agustus, 14 Agustus, 15 Agustus, 16 Agustus, dan 17 Agustus. Nah, dengan peta konsep ini kita bisa menceritakan kembali isi teks atau bacaan yang sudah kita baca. Nah, untuk menceritakan kembali biasanya dengan memakai bahasa kita sendiri. Untuk itu kita harus memahami kosakata yang digunakan pada teks tersebut agar kita bisa menjelaskan kembali dengan memakai bahasa kita. Ya. Nah, ini seperti ini Ibu akan jelaskan satu saja teks proklamasi kemerdekaan. Kemudian kita bercabang seperti ini. Nah, Ibu akan ceritakan di 16 Agustus. Setelah Ibu membaca teks bacaannya, kemudian Ibu bisa menceritakan kembali dengan bahasa Ibu sendiri tentang peristiwa apa yang berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan terjadi pada tanggal 16 Agustus. Ya. 16 Agustus itu terjadi peristiwa yang sangat penting di mana para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Kenapa dibawa? Karena para pemuda menganggap bahwa kedua tokoh ini masih dipengaruhi oleh pemerintahan Jepang. Para pemuda menginginkan kekosongan kekuasaan segera dimanfaatkan dengan baik oleh kedua tokoh untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kedua tokoh menolak. Apa alasannya? Apakah mereka tidak ingin merdeka? Bukan. Alasannya adalah kedua tokoh berpikir panjang bahwa proklamasi itu hal yang penting, harus dibicarakan terlebih dahulu sehingga tidak akan terjadi konflik ataupun pertumpahan darah antara pasukan Indonesia dengan Jepang. Nah, itu yang dipikirkan oleh kedua tokoh, tetapi para pemuda tidak mengerti dan akhirnya membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk memaksa mereka segera memproklamasikan kemerdekaan. Itu yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Hingga akhirnya seorang tokoh golongan tua, Ahmad Subarjo, berhasil membujuk para kaum muda, golongan muda untuk membawa kembali Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dengan berjanji akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, itu memakai bahasa Ibu sendiri ya, Ibu menceritakannya. Setelah Ibu membaca teks bacaan, kemudian Ibu memahaminya dan Ibu bisa menceritakan peristiwa apa yang terjadi di tanggal 16 Agustus 1945 ini dengan memakai bahasa Ibu sendiri. Tentu saja anak-anak menjelaskannya harus mengingat dan tetap memakai kata baku ya. Masih ingat kata baku yang pernah Ibu jelaskan minggu lalu ya. Minggu lalu Ibu sudah mengingatkan kalian tentang kata baku dan tidak baku. Ibu kembali ulang sedikit ya. Semoga kalian akan lebih memahaminya. Kata baku adalah kata yang aturan dan ejaannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Kata baku digunakan secara resmi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, yaitu yang bersumber dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Kata baku memang bagus, tetapi kadang terkesan kaku ya. Oleh sebab itu hanya bisa dipakai pada kondisi yang resmi. Kalau kondisi santai atau sehari-hari mungkin terkesan kaku. Lalu bagaimana dengan kata tidak baku? Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Biasa disebut kata menyimpang karena dipengaruhi oleh lingkungan di mana kata itu digunakan. Kata tidak baku banyak dipengaruhi juga oleh bahasa daerah dan bahasa asing. Tidak bakunya sebuah kata tidak hanya dinilai dari penulisan yang salah, tapi juga dari pengucapannya, salah atau tidak. Kata tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, kondisinya santai dan tidak kaku, itu tadi ya. Nah, anak-anak sebagai latihan kita coba buku paket kita buka halaman 69, tugas individu. Kalian boleh tandai dulu pakai pensil, kita akan bahas bersama. Kalian siapkan dulu. Oke.